Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Alamiah, NIM C1 dari kelas L09 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Di dalam materi ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK. Dan yang kedua, konsep dasar akuntansi menurut EEO-IFI dan pemikir Islam. Materi pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, tujuan kerangka dasarnya, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Dan yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya adalah pemakai dan kebutuhan informasi. Para pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana KAR, pemilik dana sirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima, zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya serta masyarakat. Selanjutnya adalah paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Selanjutnya adalah asas transaksi syariah. Terdapat 5. Yang pertama, persaudaraan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kemaslahatan. Keempat, keseimbangan. Yang kelima, universalisme. Yang selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur garar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Yang selanjutnya, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa permintaan penawaran ihtikar. Yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas berikut ini. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lainnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Dan yang terakhir adalah catatan dan skedul tambahan. Sedangkan asumsi dasarnya terdapat 2. Yang pertama, dasar akrual. Dan yang kedua, kelangsungan usaha. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat 4. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Dan yang keempat, dapat dibandingkan. Selanjutnya adalah kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya adalah unsur-unsur laporan keuangan. Terdapat 3. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Yang selanjutnya adalah pengukuran unsur laporan keuangan. Terdapat 3. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Dan yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian realizable atau settlement value. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan entitas syariah.
berdasarkan PSAK 101 revisi 2016. Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang selanjutnya laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan Bank Syariah PSAK 101 revisi 2016. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang ke-8 dana catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah konsep dasar akuntansi menurut EEOIFI dan pemikir Islam. Yang pertama, tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Dan yang kelima, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya adalah pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut EEOIFI antara lain yang pertama pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemilik dana bagi deposit bank, yang keempat pemilik dana tabungan, yang kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam pengelola zakat, yang ketujuh pihak yang mengatur. Selanjutnya adalah paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah. Andi Nur Hasanah 2012. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Arabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Dan yang keempat, harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih. Yang terakhir adalah bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan perbankan syariah yang diminta oleh EEOIFI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Dan yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kerhasan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.